Ribuan masyarakat Kabupaten Sampang, Madura banjiri area depan gedung pemerintah kabupaten setempat Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kehadiran masyarakat mulai dari muda-mudi, emak-emak hingga bapak-bapak itu bukan tanpa alasan. Mereka menyuarakan dukungan untuk pejabat Bupati Sampang Rudi Arifianto atas pengabdian selama memimpin Kabupaten Sampang. Sebab selama dilantik sebagai PJ Bupati Sampang pada 30 Januari 2024 lalu, hingga saat ini dinilai banyak kontribusi yang telah dilakukan Rudi Arifianto. Dimulai dari upaya mengubah air laut menjadi air tawar dan pemanfaatan urin sapi sebagai pupuk organik cair. Bahkan memiliki rencana pembangunan embung skala besar di beberapa titik guna menumpung luapan air saat Sampang dilanda bencana banjir. Artinya, PJ Bupati Sampang telah memiliki itikat baik untuk melakukan langkah-langkah konkret memajukan Sampang dari berbagai sisi tersebut. Akan tetapi, akhir-akhir ini PJ Bupati Sampang diserang kritik sedemikian rupa oleh segelintir orang berkaitan dengan kebijakan mengevaluasi PJ Kades. Hal itu diucapkan oleh Korlap Aksi Ahmad Sukardi. Dengan begitu, pihaknya sangat mendukung kinerja PJ Bupati Sampang baik yang telah terrealisasi maupun yang masih dalam tahapan perencanaan. Dalika, cetik, aneka tidak melanggar hukum. Bapak Arya Rudi Arifianto tidak melanggar hukum dan mengganti PJ Kades dan evaluasi PJ Kades sesuai amanah Perbuk nomor 27 tahun 2021. Cetik, toreh, sampian. Tak jelas kak. Wes. Naik boy kak. Naik boy. Tak jelas ya. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pantura Situbondo, tepatnya di Jalan Raya Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, kembali memakan korban jiwa Rabu 22 Mei 2024. Pemilik warung bernama Janati, warga Dusun Kerajaan, Desa Rejosari, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, tewas dalam insiden kecelakaan tersebut. Wanita berusia 65 tahun ini tewas dengan kondisi luka di bagian betis kanan dan kirinya dan luka robek di bagian kepalanya. Korban tewas saat perjalanan menuju rumah sakit. Sedangkan korban Asmani, 40 tahun, warga Dusun Pecaron, Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, mengalami luka robek di bagian kepala dan betis kaki kirinya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Izi Hartono. Pemirsa, tribun kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pantura Situbondo, tepatnya di Jalan Raya Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, kembali memakan korban jiwa. Pemilik warung bernama Janati, warga Dusun Kerajaan, Desa Rejosari, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, tewas dalam insiden kecelakaan tersebut. Wanita berusia 60 tahun ini tewas dengan kondisi luka di bagian betis kanan dan kiri dan luka robek bagian kepala. Korban tewas saat perjalanan menuju rumah sakit. Sedangkan korban Asmani, 40 tahun, warga Dusun Pecaron, Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, mengalami luka robek di bagian kepala dan betis kaki kirinya. Kasat Lantas Polres Situbondo melalui Kaurekiden Kanit Gakum, maksud kami Satlantas Polres Situbondo, Ibda Haji Rahman Fadli, membenarkan terjadinya kecelakaan tersebut. Mantan Kaurekiden ini menjelaskan sebelum terjadinya laka, kendaraan traktor Hetnopol L 8295 UK yang dikemudikan Maiwan Sanjaya, 40 tahun, warga Kalibator Simun, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, melaju dari arah barat ke timur. Namun, kata Rahman, karena sopir traktor mengantuk, kendaraan yang digunakan oleng ke kanan dan menyenggol truk Nopol B 9103 PEV yang tengah diparkir di bahu jalan.
Setelah menabrak truk tersebut bukanlah berhenti, melainkan terus melaju hingga menabrak warung makan yang ada di pinggir jalan Pantura tersebut. Akibat kecelakaan tersebut, orang pemilik warung menjadi korban tabrakan. Satu korban meninggal dunia dan satu korban mengalami luka-luka. Setelah itu, 2 korban kecelakaan terluka dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Namun di tengah perjalanan salah satu korban meninggal dunia. Untuk memastikan penyebab terjadinya laka lantas tersebut, pihaknya bersama anggota unit laka mencari saksi dan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Untuk kendaraan yang terlibat laka saat ini sudah diamankan di unit laka Polres Situbondo. Demikian Tribun Situbondo. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim bungkam dan seolah menghindari wartawan usai mengikuti rapat kerja Komisi 10 DPR yang membahas tentang kenaikan uang kuliah tunggal dan pendidikan tinggi disebut bersifat tersier oleh pejabat Kemendikbud pada Selasa 21 Mei 2024 siang. Dikutip dari Kompas.com, rapat Komisi 10 DPR bersama Mendikbud beserta jajaran selesai sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. 5 menit berselang, Nadiem terlihat keluar dari pintu sekretariat Komisi 10. Itu diketahui bukan pintu keluar ruangan rapat. Saat keluar, Nadiem terlihat dijaga oleh sejumlah pengawalnya. Kemudian, Nadiem terlihat kebingungan dan hanya mengatupkan kedua tangannya saat dicecar oleh awak media terkait biaya UKT hingga pendidikan tinggi tersier. Adapun Abdul Haris adalah Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ristek Kemendikbud Ristek yang juga hadir dalam rapat dengan Komisi 10 DPR Republik Indonesia tersebut. Namun awak media terus berusaha bertanya kepada Nadiem hingga ke anak tangga Gedung Nusantara 1. Sayangnya, Nadiem tetap memilih bungkam dan masuk ke dalam mobil berwarna hitam yang telah menunggunya. Dia pun meninggalkan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sebelumnya, dalam rapat Komisi 10, DPR mendesak Kemendikbud Ristek membatalkan sementara kenaikan UKT. Menurut Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda, hal itu merupakan hasil rapat internal Komisi 10 yang digelar sebelumnya. Kemudian, Nadiem merespon permintaan tersebut dengan mengatakan bahwa kementeriannya akan menghentikan kenaikan UKT yang tak wajar di sejumlah PTN. Belakangan ini memang tengah ramai diperbincangkan tentang perguruan tinggi negeri yang menaikkan UKT yang wajib dibayar mahasiswa di setiap semester. Penjelasan dari Kementerian Pendidikan. Asumsi di luar adalah bahwa anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Seandainya APBN kita APBN kita di angka mungkin hampir 3.300 triliun, artinya kalau 20%-nya mestinya itu di angka 665 triliun. Nah, itulah yang kami juga selalu ditanyakan kemana saja anggaran pendidikan ini. Lalu kemudian kami coba mereview kenapa selama ini anggaran pendidikan yang turun di Kemendikbud itu hanya berkisar di 98 triliun. Ini pun baru naik belakangan. Kemarin-kemarin baru 81 triliun. Untuk itu kami juga akan minta pemerintah menjelaskan kemana sih anggaran 660 sekian triliun itu, supaya masyarakat juga paham dan tahu apa fungsi daripada anggaran pendidikan, atau ada lagi namanya fungsi pendidikan. Dan kemudian apa yang dilakukan Kementerian Pendidikan untuk meredam mahalnya biaya pendidikan. Almira, salah satu siswa SMP PGRI 1 Wonosari, Kabupaten Malang selamat saat kecelakaan bus di kilometer 695.400 tol Jombang Mojokerto, Selasa 21 Mei 2024 malam. Almira bersama teman-temannya kelas 9 SMP melakukan study tour menuju Yogyakarta pada Senin 20 Mei 2024. Almira tiba di sekolah bersama rombongan korban selamat yang lain Rabu 22 Mei 2024 pagi. Almira tidak banyak bicara karena masih mengalami luka di area kepala dan mata akibat kecelakaan bus study tour SMP PGRI 1 Wonosari, Malang. Nampak Almira mendatangi sekolah bersama orang tuanya dengan wajah bersedih. Hanya itu kata-kata yang keluar dari Almira dengan perban di mata sebelah kirinya. Diberitakan sebelumnya, rombongan siswa yang mengangkut SMP PGRI 1 Wonosari Kabupaten Malang terlibat kecelakaan saat melakukan study tour pada Selasa 21 Mei 2024 malam.
Kecelakaan tersebut mengakibatkan sejumlah siswa dan guru luka-luka dan 2 orang meninggal dunia. Tim Traffic Accident Analyst di Telantas Polda Jawa Timur melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus pariwisata rombongan siswa studi tour asal Malang yang merenggut 2 korban jiwa di kilometer ruas A Jalan Tol Jombang Mojokerto. Hasil olah tempat kejadian perkara diduga kuat penyebab kecelakaan akibat kelalaian sopir bus pariwisata Bimario Bernopol W 7422 UP yang dikemudikan oleh Yanto 36 tahun warga Gembongan, Ponggok, Blitar, Jawa Timur yang sempat tertidur saat mengendarai kendaraan. Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Komarudin menjelaskan kecelakaan bus pariwisata mengantarkan rombongan siswa usai berlibur dari Yogyakarta menuju ke Malang. Bus berpenumpang 51 orang itu kembali melanjutkan perjalanan pulang setelah dari Malioboro. Setibanya di lokasi kejadian, bus rombongan siswa SMP PGRI 1 Wonosari Malang menabrak truk Mitsubishi yang dikemudikan oleh Arif Yulianto 37 tahun warga Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Ia mengungkapkan sebelum kejadian itu bus sempat berhenti di rest area 627 Tol Jombang Mojokerto yang tak jauh dari lokasi kecelakaan. Sopir bus diduga mengalami microslip beberapa saat sebelum kendaraan menabrak truk Bernopol N9674UH muatan lemari yang melaju di jalur lambat. Kombes Pol Komarudin menjelaskan polisi kini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap sopir bus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.